Ini ngomong apa kita barusan? Om, kenalin dulu dong Om. Oh iya. Kang Bayu apa gitu? Siapa? Sekarang lu ngedidik gua nih. Iya. Oke, roll, action. Gua ngadep kemana? Hadap sini, Om. Ke sini. Iya. Yes. Oh iya, oke. Selamat sore teman-teman. Kita sedang berada di venue IFSC Asian Qualifier 2023 untuk menghadapi Olimpiade di Perancis tahun 2024. Iya. Nah, mumpung lagi pada kumpul di sini, nama saya Oci dari Recreational Climbers. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama yang namanya Kang Bayu Krishna dari Bandung. Nah, coba boleh Kang Bayu memperkenalkan diri? Siap. Aduh, sorry suara saya serak. Nama saya Bayu Krishna. Kalau di dunia panjat tebing, ya kalau di FPTI saya adalah pengurus di periode pertama. Saya mulai jadi pengurus waktu itu jadi sekjennya FPTI yang pertama. Jadi antara 88 sampai 90-an saya mulai jadi pengurus di FPTI. FPTI-nya belum diterima jadi anggota KONI, belum bisa ikut PON, belum ada segala macam, aturan kejuaraan belum ada, pokoknya nol banget lah. Itu kira-kira saya terlibat di dunia panjat tebing di fase-fase itu gitu. Masih manjat dan nyanyi-nyanyi lah ya? Iyalah. Manjat, nyanyi, sama oleng dikit. Oleng maksudnya kebanyakan olahraga. Kebanyakan lari, nggak teratur, banyak olahraga. Gitu. Nah, iya, sip. Jadi ini kesempatan yang baik sekali untuk kita ketemu sama Kang Bayu. Nah, coba kita mau sedikit minta sharing pengalaman Kang Bayu dari mulai tahun 90-an sampai sekarang ini. Kira-kira apa perkembangan dunia panjat kita dari mulai dulu kita seakan-akan nggak punya apa-apa, sekarang seperti apa? Silakan Kang Bayu. Kalau kita ngomong panjat tebing kan basicnya petualangan atau olahraga dulu disebut, mungkin sampai sekarang masih disebut olahraga ekstrim gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang bagi kebanyakan orang disebutnya orang-orang yang nggak punya takut, yang aneh senang gitu di alam, aneh gitu ya. Dunia panjat tebing di saat-saat awal sebelum FPTI ini ada, kondisinya seperti itu. Kemudian begitu ada Federasi Panjat Tebing, sudah mulai difikirkan panjat tebing ini tidak sekedar hanya olahraga petualangan atau rekreasi, tapi menjadi sebuah olahraga yang bisa terukur, olahraga yang bisa dipertandingkan, menjadi olahraga prestasi dan sebagainya. Jadi kalau kita nyebut perkembangan, mungkin sampai hari ini panjat tebing baik di Indonesia maupun di dunia sangat-sangat cepat, sangat-sangat progresif perkembangannya. Dari olahraga yang biasa-biasa dan petualangan menjadi sebuah olahraga yang dilombakan di Olimpiade. Ini pesat sekali Pak pertumbuhannya gitu. Segala macam hal tentang proses menjadi seorang pemanjat sangat-sangat dahsyat perubahannya dibandingkan dulu-dulu. Itu kira-kira secara umum dan secara generalnya begitu. Dan Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan di dunia ini dalam hal lomba panjat ini ya. Iya. Banyak juga yang dilakukan oleh Indonesia, pemanjat Indonesia yang mempengaruhi perkembangan olahraga panjat tebing di dunia. Saya yakin signifikan sebetulnya. Cuman secara histori banyak orang yang nggak mencatat dengan baik gitu ya. Kira-kira begitu gitu. Nah sekarang gini, fenomenanya berbeda nih. Sekarang dengan yang dulu. Yang dulu tahun 90-an dan sebelumnya, siapa sih yang melakukan panjat tebing itu? Yaitu pencinta alam.
baik mahasiswa maupun siswa sekolah SMA, SMP, lalu juga komunitas panjat tebing yang ada gitu ya. Nah, yang melakukan panjat tebing itu karena dulu belum ada atlet kan, Kang Bayu kan. Nah, sekarang setelah FPTI begitu giatnya melakukan pembinaan atlet sampai mempunyai prestasi yang sangat bagus, berarti kan sekarang pelakunya itu berubah nih, ya kan? Yang tadi kita sebutkan tadi, sekarang ditambah dengan atlet. Ya. Nah, dan dulu kan saya ingat tahun 80-an sekian baru ada papan panjat pertama yang di Menpora ya dulu di Jalan Gerbang Pemuda itu. Iya. Nah, sebelum itu kan kita kalau nggak gedung yang dipancang-pancangin sama kayu pegangan yang kayak gitu, atau kita manjat di tebing. Iya. Nah, apakah ada perubahan sekarang dengan perubahan pelaku itu di tebing alamnya ada perubahan atau tidak? Lalu dari perilaku pemanjat tebingnya sendiri ada perubahan atau tidak gitu? Oke, kita mulai dari gini ya. Tahun 80-an itu di kawasan-kawasan Eropa atau yang saya sebut dengan mereka yang bukan menerima 4 musim. Problem terbesarnya adalah kalau mereka mau menikmati manjat atau mau menikmati kegiatan naik gunung itu begitu kena musim dingin, musim salju, itu mereka punya masalah dengan kondisi alam. Mungkin yang biasa manjat di tebing, misalkan di mana di Chamonix, di Eiger, di tempat-tempat di Yosemite misalkan, itu begitu musim dingin ada beberapa jalur yang tertutup salju sehingga bisa manjat. Kemudian disiasati oleh mereka membuat yang kita sebut dengan di zaman itu dinding-dinding tebing-tebing buatan. Dengan pemikiran bahwa mereka tetap bisa melakukan kegiatan olahraga panjat tebing ini tanpa dipengaruhi oleh faktor cuaca. Berpindahlah dari alam ke ruangan atau ke tempat yang terlindung. Jadi di awal-awal kita harus sama-sama ketahui bahwa kita sebut dengan artificial climbing, dinding buatan, bukan artificial climbing pakai alat, tapi dinding buatan. Itu dibikin dengan konsep untuk mensiasati aktivitas manjat di musim-musim yang tidak bisa dilakukan di luar. Jadi paradigma awal sebetulnya seperti itu. Kemudian tumbuh berkembang dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kalau kita ngomongnya saat inilah, kita lompat ke saat ini, paradigma dinding buatan, tebing buatan jadi berubah. Jadi bukan hanya sekedar tempat berlatih jika musim-musim yang tidak bisa dilakukan aktivitasnya di luar, menjadi sesuatu yang bukan beda sebetulnya. Udah fungsinya menjadi tempat untuk kompetisi, untuk bertanding dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar untuk berlatih. Jadi mungkin ada yang membuat gym semacam itu mereka fokus misalnya untuk berlatih, tapi ada juga wall yang didesain untuk competition. Nah, jadi ada sebuah perubahan paradigma dari awal bahwa dinding buatan itu, tebing buatan itu didesain awalnya untuk berlatih. Contoh dari bentuk aja, kalau kita nyebut arsitekturalnya di awal-awal semua berusaha menyerupai tebing. Dari mulai papan-papan yang lurus kemudian berubah menjadi climbing wall yang menyerupai tebing. Di saat ini kalau kita lihat yang hari ini di belakang kita udah nggak kayak tebing lagi gitu kan. Jadi itu ada perubahan desain karena perubahan paradigmanya juga berubah menurut saya. Jadi kalau dari sisi medianya perkembangannya seperti itu. Nah, dari perubahan media yang seperti itu mengakibatkan banyak hal yang sebetulnya bukan berubah, jadi tumbuh berkembang. Dari dulu saya ngomong panjat tebing ini akan menuju ke suatu era. Dulu itu dari tahun 90-an
saya bicara bahwa panjat tebing akan menuju suatu era tidak hanya sekedar olahraga rekreasi petualangan, tapi akan menjadi profesinya banyak, bisa jadi atlet, bisa jadi pelatih, bisa jadi pembuat jalur dan sebagainya. Kemudian ada satu bagian lagi, itu apa yang disebut dengan industri. Industri olahraga panjat tebing. Entah itu di hardware-nya. Di hardware-nya ada yang industri membuat karabiner, membuat harness, membuat tali, membuat segala macam. Itu industri di hardware. Juga nanti akan tumbuh berkembang, atau sekarang lah kita ngomong akan berkembang. Dulu saya ngomongnya belum seperti itu. Tapi kalau sekarang kita akan ngomong industrinya menjadi sebuah industri, katakanlah mengelola gym, mengelola tempat-tempat pemanjatan gitu ya. Itu saya kategorikan dengan itu akan menjadi sebuah bagian dari industri panjat tebing. Jadi dari yang ini profesi, yang ini industri, kemudian di sini nanti menjadi sebuah ajang yang serius di multi event. Kang Mamai. Gitu. Ini Kang Mamai ini jago gitu. Kursi satu ini lagi diajakin ngobrol Kang sama Oci. Tunggu. Aduh. Nah, ada kebetulan Kang Mamai. Kita bisa cerita lebih banyak lagi gitu ya. Ini gara-gara nyari obat jadi kesini nih repot-repot nih. Gitu.